Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang definisi dari ekonomi. Ya. Ada berbagai jenis definisi atau berbagai macam definisi tentang ekonomi. Oke, nah salah satunya adalah definisi tentang ekonomi. Di sini sebelum kita masuk ke definisinya, kita akan gambarkan dulu ya. Seorang individu ya itu mempunyai kebutuhan yang sangat banyak sekali. Dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya, kebutuhannya sangat banyak. Makanya dikatakan bahwa kebutuhannya adalah tidak terbatas. Nah, kebutuhannya itu ya salah satunya adalah makanan, ya, pakaian, perumahan, kesehatan, ya, dan juga kesenangan pribadi. Itu masuk ke dalam kebutuhan hidupnya. Nah, Bapak tekankan di sini, ini kebutuhannya bukan keinginan, berbeda. Oke, nah karena kebutuhan yang sangat banyak, ya maka individu tersebut harus mempunyai alat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, yang disebut dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan tersebut, ya seorang individu itu bisa bekerja, ya, ataupun dia bisa membuka suatu usaha sendiri, ya, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan hidupnya. Oke, nah dari pekerja ataupun dia membuka usaha itu, ya tentunya dia akan mendapatkan suatu penghasilan. Nah, dari penghasilan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi di sini ya alat pemuas kebutuhan tersebut tentunya sifatnya adalah relatif terbatas. Ya. Maka muncullah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seorang individu itu mengelola sumber daya yang dimilikinya yang tentu saja sifatnya terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Nah, ini adalah definisi dari ekonomi. Kemudian kita masuk ke arus barang dan jasa dari rumah tangga ke perusahaan. Nah, ini ada dua sektor, yaitu sektor yang pertama adalah rumah tangga dan sektor yang kedua adalah perusahaan. Oke, nah rumah tangga ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan. Nah, faktor produksi di sini bisa faktor produksi alam, ya, bisa faktor produksi modal, ataupun faktor produksi tenaga kerja. Ya, apa yang dimiliki oleh rumah tangga ini ya dilakukan pengorbanan atau dijual kepada perusahaan. Nah, setelah menjual faktor produksi rumah tangga ini, ya maka perusahaan akan memberikan balas jasa. Ya, balas jasa tentu saja ya bermacam-macam. Ada yang mendapatkan balas jasa bagi hasil, misalkan, ataupun bunga, misalkan, ya, ataupun upah, misalkan. Ya, ini adalah balas jasa yang diberikan dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, setelah itu ya karena rumah tangga ini sudah memiliki uang ya ataupun alat pemuas kebutuhan, maka dia akan melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Nah, karena rumah tangga ini membeli barang dan jasa, maka perusahaan akan menyerahkan barang dan jasanya kepada rumah tangga. Nah, apabila ada sisa, maka rumah tangga ini akan membuka tabungan atau menginvestasikan uangnya ya. Mungkin ke bank ataupun bisa dengan ke pasar modal ya. Nah, tabungan tersebut ya akan digunakan untuk investasi ya. Nah, oleh bank itu akan diputar dan akan ditawarkan lagi kepada perusahaan. Kemudian selain membuka tabungan, maka rumah tangga ini akan membayar pajak. Nah, pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, pajak yang dikumpulkan kemudian diserahkan kepada pemerintah tersebut, ya, akan digunakan untuk membangun ya infrastruktur yang ada di suatu daerah, ya, yang tentunya
juga akan digunakan oleh perusahaan. Nah, ini adalah arus barang dan jasa dari rumah tangga ke perusahaan. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan antara masalah ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, tadi ya individu dia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, maka individu harus mempunyai alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Nah, sehingga individu tersebut mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, nah hubungan antara masalah ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu bagaimana individu memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas. Itu masalah ekonomi. Jadi bagaimana individu memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, setelah ada masalah, ya maka individu tersebut harus melakukan tindakan yang disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memilih suatu alternatif tindakan terbaik ya untuk mencapai manfaat yang maksimal. Ya, jadi ada beberapa alternatif tentunya. Nah, dari beberapa alternatif tersebut harus dipilih salah satu yang akan digunakan sebagai tindakan. Kemudian setelah itu ada motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu adalah motif dari tindakan ekonomi itu yang didasarkan pada keuntungan atau manfaat yang maksimal. Nah, kemudian ada prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu adalah membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan. Nah, ini adalah hubungan antara masalah ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, kemudian pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Ya, ilmu ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting terhadap suatu topik tertentu. Itu adalah ilmu ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan ya, yang disederhanakan dengan cara kerja atau suatu sistem ya dari ciri penting dari sistem tersebut. Ya, ini adalah ilmu ekonomi teori. Nah, di ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ya, ini adalah ilmu ekonomi yang mencoba menggunakan rangka dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori dengan mencari kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomis. Ya, jadi ilmu ekonomi terapan ini ya dia menerapkan apa yang didapatkan dari ilmu ekonomi teori. Ya, jadi di ilmu ekonomi itu ada 3, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, tadi di ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi dan makroekonomi ini mempunyai perbedaan. Yang pertama adalah dilihat dari luas sempit ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkupnya, ya dari ruang lingkupnya. Yang pertama, teori ekonomi mikro itu membicarakan tentang bagian-bagian dari suatu perekonomian. Ya, misalkan adalah perusahaan-perusahaannya, ya, permintaan dan penawaran misalkan. Kemudian pasar, ya penetapan harga dan lain sebagainya. Itu adalah kita berbicara tentang teori ekonomi mikro. Ya. Kemudian kalau teori ekonomi makro itu membicarakan tentang perekonomian secara keseluruhan. Ya, dengan tidak memperhatikan detailnya. Jadi teori ekonomi makro itu membicarakan tentang perekonomian secara keseluruhan atau secara menyeluruh. Oke, ini adalah dilihat dari luas sempit ruang lingkup antara mikroekonomi dan makroekonomi. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang kesempatan kerja. Ya, kalau mikroekonomi itu menganggap bahwa semua sumber produksi sudah bekerja dipergunakan sepenuhnya sehingga tiada satupun yang menganggur. Itu adalah mikroekonomi. Jadi kalau makroekonomi
Sekarang kita bahas tentang makroekonomi, ya. Itu mempunyai anggapan bahwa suatu perekonomian tidak selalu berada dalam keadaan full employment, tetapi mungkin sekali masih terdapat pengangguran. Ya. Jadi itu perbedaan antara mikroekonomi dilihat dari kesempatan kerja atau employment. Oke, kemudian kita masuk ke barang dan jasa. Nah, kita mulai dari barang dulu. Ya, barang itu adalah benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, barang karena untuk memenuhi kebutuhan manusia tentunya dia mempunyai kegunaan. Ya. Yang pertama adalah form utility, berguna karena bentuknya. Jadi barang tersebut berguna karena sudah dirubah bentuknya. Ya, contohnya adalah kayu, ya, kayu ataupun rotan, ya. Itu berguna bagi manusia apabila sudah dirubah menjadi meja, kursi misalkan, ya, ataupun lemari dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam form utility. Kemudian yang kedua adalah time utility. Ya, time utility ini adalah berguna karena waktunya. Ya, jadi barang tersebut berguna apabila digunakan pada saat yang tepat. Ya. Contohnya misalkan obat. Ya, obat itu sangat berguna pada waktu kita sakit. Ya, itu time utility. Kemudian jas hujan misalkan. Nah, itu berguna pada saat musim hujan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah place utility, berguna karena tempatnya. Jadi barang tersebut berguna karena dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Jadi contohnya misalkan ya pasir, ya, pasir yang masih di sungai itu tidak berguna, ya, belum begitu berguna, tetapi kalau sudah dipindahkan ke tempat orang yang membuat rumah, nah itu lebih berguna lagi. Oke, itu adalah place utility. Kemudian on utility. Nah, on utility ini berguna karena masih menjadi miliknya atau berguna karena kepemilikan. Nah, jadi barang tersebut berguna apabila masih dimiliki oleh orang tersebut. Ya, banyak sekali contohnya. Misalkan rumah. Ya, kalau rumah masih ditempati, tidak dijual, maka masih masuk ke on utility. Kemudian elemen utility. Nah, elemen utility berguna karena unsurnya. Jadi barang tersebut berguna karena unsur di dalam barang tersebut. Ya. Nah, contohnya tadi ya ada obat. Ya. Obat itu bukan karena bentuknya kapsul ataupun pil yang dimakan, tetapi karena unsurnya atau kandungan yang ada di dalam obat tersebut. Oke, itu adalah elemen utility. Nah, kemudian pembagian barang ada 3. Yang pertama adalah pembagian barang menurut penyediaannya. Nah, menurut penyediaannya ada barang bebas, ya, barang yang tersedia sangat banyak sekali, ya, tanpa kita berkorban sedikit pun kita mendapatkan barang tersebut. Contohnya adalah misalkan udara, ya, sinar matahari, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah barang bebas. Kemudian ada barang ekonomi, ya, barang ekonomi ini adalah barang yang untuk mendapatkan barang tersebut kita harus berkorban. Ya, misalkan contohnya adalah kendaraan, ya, kemudian rumah, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu pembagian barang menurut penyediaannya. Ya, kemudian yang kedua adalah pembagian barang menurut daya tahannya. Nah, ada barang tahan lama, ya, barang tahan lama itu adalah barang yang bisa digunakan lebih dari 1 kali. Ya, durable goods. Nah, kemudian yang kedua adalah barang tidak tahan lama. Ya, jadi barang tersebut digunakan 1 kali atau dengan sekali pakai saja sudah habis barang tersebut. Nah, itu adalah menurut daya tahannya. Kemudian yang ketiga adalah barang menurut penggunanya. Ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dinikmati atau dipakai. Kemudian ada barang investasi. Barang tersebut bukan barang yang digunakan, tetapi manfaatnya atau hasilnya yang digunakan. Nah, ini adalah pembagian barang menurut penyediaannya, menurut daya tahannya, dan menurut penggunaannya. Nah, kemudian jasa. Nah, jasa itu adalah tindakan ekonomis oleh individu atau manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi jasa ini ya dia tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan manfaatnya.
Oke, nah perbedaan antara barang dan jasa yang pertama adalah dari perbedaan teknis. Kalau barang bisa dilihat, bisa diraba, bisa ditangkap dan mempunyai kegunaan. Sedangkan jasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa ditangkap ya, tetapi mempunyai manfaat oleh manusia. Oke. Kemudian yang kedua adalah perbedaan ekonomi. Ya, barang itu mempunyai tenggang waktu antara produksi dan konsumsi. Ada tenggang waktunya. Sedangkan jasa itu tidak ada tenggang waktunya. Dan antara produksi dan konsumsinya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas hari ini, ya. Atau kali ini, pertemuan kali ini kita sudah membahas, ya. Oke, terima kasih.